Halo semuanya, aku Nisa. Aku Haikal. Aku Latif. Dan kami dari kelas 11 Paket Paket A. A. Nah, BTW sekarang pada bawa-bawa jas lab mau ngapain nih? Nah, jadi kita tuh mau melakukan eksperimen untuk mencari kalor reaksi pada spiritus dalam reaksi pembakaran nih. Oke, untuk alatnya gimana tuh? Karena alatnya terbatas, jadi kita harusnya menggunakan termometer, kalorimeter bom. Tapi kita menggunakan alat yang tersedia saja di lab. Mau tahu gimana caranya? Stay tune terus. Dadah. Oke, jadi alat dan bahannya itu alatnya yang pertama ada neraca OH, yang kedua ada korek api, yang ketiga ada statif dan rem, yang keempat ada kaki tiga, dan yang kelima ada kasa asbes. Dan yang keenam itu ada spiritus, ketujuh ada termometer, kedelapan ada gelas ukur, ke-9 ada gelas kimia, dan bahannya itu adalah air dan pipet. Pertama itu kaki tiga, terus di atasnya ada kasa asbes, terus bawahnya kasa asbes, spiritus, terus dikasih gelas kimia, Di atasnya lalu kita ikatkan termometer. ke sini. Terus tuang air ke gelas ukur. Wih, kalian sadar gak sih sini ada cekungan air? Nih biar lebih jelas. Kira-kira itu apa ya? Ini maksud cekungan di air atas ini ngitungnya gimana sih? Yang ini. Ya. Nah, cekungan ini tuh namanya minikus air. Nah, untuk menghitung gimana dia 100 ml tepatnya, kita lihat dari bagian bawah cekungannya. Di sini kan dilihat ya, ada yang bagian atas sama bawah. Kita pakai yang bagian bawahnya di batas 100 ml-nya itu. Kalau airnya sudah mencapai 100 ml, selanjutnya kita tuangkan ke dalam gelas kimia. Setelah itu kita timbang seberapa besar massa si spiritus ini. Oke, ini sudah mencapai sudah sejajar ya dengan titik nol yang ini, yang artinya massa spiritus ini adalah 309,3 gram. Nah, jadi sekarang kita mau mulai masuk ke pembakaran spiritus. Dan tunggu perubahannya hingga mencapai perubahan 10 derajat Celcius. Selanjutnya kita hitung massa spiritus yang sudah dibakar. Oke, sekarang kita masuk ke pengolahan datanya. Nah, di sini kita udah ada 3 data yang udah diketahui. Yang pertama ada massa jenis airnya, yaitu 1 gram per centimeter kubik. Yang kedua, kalor jenis airnya yaitu 4,2 joule per gram derajat Celcius. Dan yang ketiga yaitu volume airnya 100 mili atau sama dengan 100 cm kubik. Nah, setelah kita melakukan percobaan sebanyak 3 kali, kita udah dapat nih data-datanya.
Untuk percobaan yang pertama, kita dapat massa spiritus sebelumnya itu 309,3 gram dan sesudahnya itu 307,3 gram. Nah, berarti sekarang kita harus nyari berapa massa spiritus yang terbakar, yaitu yang sebelum dikurangi sesudah. Hasilnya kita akan menemukan 2 gram spiritus yang terbakar. Untuk percobaan kedua, yaitu sebanyak 1,6 gram, dan yang ketiga 1,6 gram. Oke, lanjut untuk suhunya. Untuk suhunya, kita juga pakai perubahan suhu, yaitu suhu sebelumnya itu 27 derajat dan sesudahnya 37 derajat Celcius. Nah, berarti sekarang kita nyari perubahan suhunya dari sesudah dikurang sebelum, yaitu sebanyak 10 derajat Celcius. Di sini juga delta T-nya 10, di sini juga 10. Oke. Nah, karena massa spiritus yang udah terbakarnya hasilnya beda-beda, maka kita harus nyari rata-ratanya. Mencari rata-rata, yaitu kita jumlahkan semua angka yang ada di sini, lalu kita bagi dengan banyaknya data. Itu 2 ditambah 1,6 ditambah 1,6 dibagi 3. Hasilnya 1,73. Nah, ini adalah massa dari CH3OH atau spiritus yang terbakar. Sedangkan untuk perubahan suhunya itu karena sama semua, jadi ya udah nggak usah kita rata-ratain lagi. Oke, sampai sini mau ditanya dulu nggak? Oke, karena nggak ada pertanyaan, kita lanjut aja ke selanjutnya. Itu kita masuk ke rumus untuk mencari Q reaksinya atau kalau reaksinya. Rumusnya itu yang pertama ya. Q reaksi sama dengan min kiloliter ditambah Q kalorimeter. Nah, karena di sini kita nggak tahu kapasitas kalorimeternya berapa, maka di sini kita abaikan saja untuk Q kalorimeternya. Oke, jadinya kita langsung masukin aja min rumusnya M kali C kali delta T. Kita di sini pakai massa air, kalor jenis air, dan juga perubahan suhunya. Nah, karena di sini kita belum tahu nih, belum ada data berapa sih massa air yang kita pakai gitu. Nah, berarti kita harus hitung dulu nih. Massa air itu bisa kita dapatkan dari rumus massa jenis air. Rho ya. Rho sama dengan M per V. Nah, karena di sini kita udah tahu rho-nya berapa atau massa jenisnya berapa dan juga volumenya berapa, kita langsung aja masukin, kita substitusi ke sini 1 gram per centimeter kubik sama dengan kalian cari masanya kita nggak usah ubah, volumenya tadi 100 mili atau sama dengan 100 cm kubik. Ini bisa kita coret. Hasilnya, masanya itu adalah 100 gram. Nah, ini bisa kita input ke sini. Jadi min 100 gram dikali dengan tadi kalau jenis airnya itu 4,2 joule per gram derajat Celcius. Kali dengan perubahan suhunya 10 derajat Celcius. Yang sama kita coret. Ini gram-gram juga ya. Yang menghasilkan min 4200 joule. Nah, ini adalah delta H untuk
sekian mol. Nah, kita belum tahu nih untuk sekian mol itu berapa mol maksudnya gitu kan. Oh ya, so far sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Bisa mau nanya nih, kenapa em, untuk mengukur apa nih kalornya memakai massa air, kenapa nggak pakai massa spiritus? Oke. Kenapa dia yang di sini itu kita pakainya sini ya. Kita pakainya massa air, kenapa kita nggak pakai massa spiritus? Karena yang menyerap kalor dari pembakaran si spiritus itu kan si air ya. Dan juga si air itu punya kalor jenis yang lebih spesifik daripada si spiritus. Jadi kita pakainya massa si air. Oke, kita lanjut ya. Sekarang kita cari delta H-nya untuk berapa mol. Kita bisa pakai rumus yang waktu itu, rumus stoikiometri segitiga stoikio. Yang satu ini. Nah, karena yang mau kita cari adalah si molnya, maka kita perlu membagi massa CH3OH yang terbakar dibagi dengan massa molarnya. Yaitu, tadi kan yang terbakar 1,73 gram ya. Dibagi dengan massa molarnya CH3OH. C itu dia 12, H itu dia 1 kali 3, berarti di sini 3. O itu 16, H itu 1, ditambah semua hasil 32. Yang hasilnya adalah 0,054 mol. Nah, berarti ini min 4200 joule ini adalah delta H C, maaf lupa nambahin, untuk 0,054 mol. Berarti kalau untuk 1 mol berapa? Kita langsung aja pakai persamaan. Kalau misal dia 0,054 mol itu kan dia min 4200, berarti kalau 1 mol dia berapa? Kita misalkan variabel X. Di sini kita kali silang, berarti 0,054 X sama dengan min 4200 di X sama dengan min 4200 dibagi dengan 0,054. Yang hasilnya adalah 77.777,7 joule. Karena satuannya masih joule, kita harus ubah ke kilojoule. Per mol ya. Berarti ini juga udah joule per mol. Berarti dia jadi 77,778 kilojoule per mol. Nah, ini adalah hasilnya. Yaitu delta H0C untuk persamaan untuk reaksi pembakaran CH3OH tambah O2 menghasilkan CO2 plus H2O. Reaksi pembakaran.